Kalau untuk itu sih kita kan nikmatin prosesnya sekarang ya kan. Kalau untuk ke arah sana kayaknya let's see aja. Kita lihat nanti kayak gitu. Kita lihat lagi nantilah, maksudnya kan karena kan kita juga hubungan ini kan baru ya, gitu baru. Jadi kalau misalkan terlalu dini untuk ngomongin masa pernikahan, apalagi aku juga kan pernah gagal berapa kali, dan juga kalau untuk Ricky juga kan dia maunya pernikah sekali seumur hidup gitu. Jadi biarlah Ricky melihat siapa aku dan mengenal siapa aku dulu, begitu juga sebaliknya, supaya aku tidak lagi salah memilih untuk kedepannya sebagai pendamping hidup. Jadi kalau misalnya aku sekarang bilang pokoknya aku mau nikah sama Ricky minggu depan, bulan depan, tahun depan, kayaknya biarlah waktu yang akan semua menjawab bahwa kalau kita memang jodoh juga, kalau memang aku berjodoh sama Ricky, begitu juga sebaliknya, itu jodoh tuh nggak akan ketuker kok. Kalau untuk masalah restu dari Aska pastilah, karena aku udah bilang kalau misalkan untuk pernikahan aku yang selanjutnya nanti memang harus Aska yang bilang iya, sama Aska setuju baru gitu. Baru. Tapi kalau misalkan memang Aska nggak setuju ya nggak bisa. Cuma pasti insya Allah kalau misalkan memang Aska tuh oke, ya syukur alhamdulillah gitu aja. Yang pasti makanya sekarang pengenalan dulu antara aku sama dianya aja, yang dimatengin aja. Aku sih orangnya simple ya, maksudnya ini. Aku cuma pengen orang yang bisa mengerti aku. Aku mungkin kadang-kadang keras, kadang-kadang mungkin juga moody banget lah aku gitu. Terus aku butuh orang untuk bicara. Aku seneng untuk tukar pikiran. Nah, Ricky ini beliau tuh orang yang aku kalau dibilang muji, maaf banget ya netizen, jangan bilang aku tuh bucin ya gitu. Kan aku ditanya di sini, jadi aku harus jawab apa adanya ya. Gitu. Ya kalau dari aku melihat sosok Ricky Miraza, beliau tuh orang yang bisa mengerti aku. Karena jujur mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu, bener-bener yang lagi nggak bisa. Mood aku tuh lagi bener-bener yang nggak jelas. Kenapa? Karena kayak masalah yang ada ya kan, terus udah tuh belum lagi mama gitu kemarin. Jadi kayak I need someone to talk to, I need someone to share with, dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara. Dia walaupun usianya masih jauh di bawah aku, tapi untuk berpikir secara dewasa dia bisa gitu. Jadi ya sampai saat ini sih kenapa aku akhirnya ya udahlah kita jalanin gitu, karena memang Ricky ini aku suka orang yang bisa diajak diskusi intinya. Karena kalau misalkan ini maaf ya, kalau cuma sekedar sayang-sayangan apa segala macam lah, yang kayak kebucinan ya I love you apa segala macam, itu akan ada waktunya gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti juga udah kelar gitu. Nah sekarang kalau ini bagian aku lagi tanya, tar dulu, ntar kamu gantian. Nah terus udah gitu kan ini aku lagi tanya gimana, kenapa aku mau sama kamu. Nggak mau, tar baru kamu. Maksudnya nggak mau aku kasih masukan? Nggak, tar abis itu baru kamu ngomong. Gitu dia marah-marahnya tuh. Terus ya udah kan aku ditanya tentang kamu kan. Nah terus udah itu tapi kadang-kadang gini, sifat kekanak-kanakannya tuh ada dari dia juga. Tapi aku pun juga ada, karena manusia itu sampai umur berapapun pasti ada sifat kekanak-kanakannya. Jadi ya salah satu alasannya saya menerima dia ya udah, dan yang paling penting seagama. Sekarang sih kita sedang belajar untuk menikmati proses pengenalan satu sama lain, dan juga lagi menikmati omongan orang-orang yang notabene banyak mencibir kita berdua. Tapi terima kasih juga untuk mereka yang juga mengerti, yang juga melihat kita dari sisi positifnya. Karena kita hidup, kita bener aja akan salah di mata mereka yang memang orang itu tidak suka sama kita. Itu apalagi kita salah. Ketakutan sih pasti ada lah. Maksudnya ketakutan nanti untuk salah memilih gitu kan. Makanya biarin aku untuk mengenal siapa dia dulu, dan juga begitu sebaliknya juga maksudnya. Dan awal pun aku juga sempat nanya, kamu nggak mau nikah dalam waktu cepat kan? Enggak. Oh ya bagus lah gitu, karena kan biar kita juga, kalaupun misalnya gini, sekarang kita bilang aku belum mau nikah, tapi nggak tahu seminggu depan, bulan depan, tahun depan, namanya manusia, people change gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi udah nikmatin masa kedekatan ini dulu aja gitu. Nikmatin prosesnya. Nanti kalau ternyata tahun depan aku bilang, aku udah pengen nikah lo sama kamu misalkan, sudah itu, atau dianya bilang will you marry me kayak gitu ya kan, kita nggak pernah tahu. Nanti dia bilang yes I do. Gitu. Nanti yang nggak tahu. Ini banget aku ya. Nggak tahu, ya udah pokoknya kayak gitu aja gitu.
ini kita akan mengekspos perkembangan perkara yang pertama, perkembangan tindak pidana binomo, di mana hari ini kami menyampaikan ada 3 tersangka. Yang pertama BEN Brian, kemudian kedua adalah FSP itu Fakar, dan yang ketiga yang baru ketangkap kemarin adalah WMN atau namanya Wiki. Peranan dari Brian sudah saya sampaikan, mungkin ya sudah sampaikan, adalah selaku perwakilan ataupun Binomo Indonesia, yang sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia dan dia menjadi komplain, jadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian Fakar, ya, kita ketahui bahwa dia adalah sebagai ikatan guru ataupun rekan dari saudara Ika. Fakar juga merupakan yang memainkan tentang Binomo tersebut. Yang ketiga, Wiki, ini adalah orang atau admin dari saudara Ika. Ini perkembangan dari kasus Binomo. Masih ada beberapa tersangka yang akan kita ungkap dalam waktu yang akan depan. Tapi yang sampai hari ini kasusnya Binomo sudah menjadi 4 tersangka. Kemudian nanti pendalaman bisa dijelaskan oleh para kasubdit. Kemudian terkait ini 3 orang ini satu juga ini 1, 2, 3 ya. Ada 3. Jadi langsung saja. Kemudian terkait dengan kasus dari Fahrenheit robot trading, kami berhasil menangkap saudara HS yang ini ya, saudara HS. Dia sebagai direktur utama PT Fahrenheit System Pro Academy Pro. Robot trading tersebut ini merugikan kurang lebih dari 550 korban pengadu, kurang lebih kerugiannya mencapai 480 miliar. Korban yang sudah diperiksa saat ini itu 16 orang dan saksi ada 18 orang. Jadi yang baru kami periksa 35 orang dengan total 88 miliar. Modusnya Fahrenheit ini adalah dia mengaku mempunyai izin resmi dari pemerintah. Artinya dalam promosinya dia menyampaikan Fahrenheit ini adalah suatu perusahaan yang berizin dan legal di Indonesia. Ternyata setelah kami dalami tidak berizin. Kemudian dia sampaikan ada keuntungan tetap 1 hari 1%, maksimal 25%. Yang ketiga, ternyata setelah kami dalami skemanya adalah skema Ponzi, sehingga saudara HS diduga melakukan tindak pidana. Satu adalah tindak pidana perdagangan pasal 105, 106 Undang-Undang Perdagangan, pasal Undang-Undang Konsumen, dan TPPU. Ancaman hukumannya maksimal TPPU 20 tahun. Yang ketiga, ini juga kita masih dalami lagi karena kami duga masih ada beberapa tersangka yang belum kami dalami dan kami ungkap dalam waktu yang akan datang. Samping ini juga bahwa kasus Fahrenheit juga ditangani oleh Polda Metro, ya. Yang kami dengar ada 4 tersangka. Nanti perkembangan kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang ketiga, rekan sekalian, terkait dengan robot trading DNA Pro. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan, sudah ada 4 tersangka yang kita tangkap, yaitu adalah saudara RS, Robi, R juga Russell, kemudian Y Joshua, dan Frankie. Ini ada 4 ya tersangka ini. Kami masih dalam lagi tersangka lainnya yang mudah-mudahan juga dalam waktu dekat akan kami ungkap dan kami tangkap para pelakunya. Ya sebenarnya kenapa dibilang ilegal itu mungkin saya tidak ngerti ya, karena kan dijalankan satu pertandingan itu kan ada badan hukumnya yang menaungi. Pada saat kemarin pertandingan Aska versus Tiki itu ada promotoran yang menjadi promotor di sana saat itu KX1 yang sebagai promotor. Kemudian badan hukum dari rules yang digunakan, dari ini cabang apa, itu ISKA Indonesia. Jadi apa yang ilegal gitu kan, mungkin juga malah berbalik lagi pertanyaan. Kan beliau kan ingin melaporkan ke KTI, organisasi tinju, dari Komisi Tinju Indonesia lah. Tapi kan cabang olahraga yang dipertandingkan kickboxing, jadi sebenarnya nggak nyambung gitu, nggak nyambung.
Sedangkan kalau bisa dibilang KTI dengan ISKA Indonesia ya satu level, cuma bedanya itu boxing, ini kickboxing. Jadi kalau misalkan ini adalah kejuaraan kickboxing yang ilegal, ya sudah melaporkannya ke ISKA Indonesia sebagai Singsana mewadai itu pertarungan itu ilegal atau ilegal tuh, Anda mengawasi atau tidak gitu kan, baru pas. Tapi kan ini dia bilang mau melaporkan ke KTI, jadi ya kalau menurut saya ya nggak nyambung sebenarnya kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Ini eksploitasi anak gitu. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Piki itu walaupun kalah, dan saya rasa Piki itu pura-pura kalah. Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu. Ya. Kalau masalah beda umur, range umurnya berapa? Nah, mengenai range umur itu kan yang mengatur adalah peraturan dari cabang olahraga. Nah, kalau di kickboxing itu ada 3 divisi. 3 divisi itu yang pertama adalah younger junior itu 10 sampai 14 tahun, kemudian junior 14 sampai 15 tahun, kemudian 14 sampai 18 tahun. Kemudian ada senior itu 19 sampai 45 tahun. Nah, di peraturan kickboxing itu seseorang akan bertarung di kelas umur dan di kelas beratnya. Tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan orang ini akan pindah divisi. Kalau kelas berat itu jelas boleh pindah divisi. Untuk kelas umur itu hanya 1 kali pindah divisi. Biasanya dikarenakan apa? Misalkan di daerah itu kurangnya pemain sehingga adanya penyamaan dari berat tapi tidak disamakan dari umur. Misalkan ada lintas divisi tapi tidak boleh lintas 2 divisi. Misalkan dari junior akan dimainkan di senior. Nah, sepanjang dia beratnya sama dan itu ada persetujuan dari promotor yang mengawasi, maka biasanya dia akan dipindahkan ke kelas di atasnya, 1 divisi di atasnya. Tetapi ada persyaratan seperti ini. Jika Anda sekalinya pindah di kelas divisi umur di atasnya, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi di divisi di bawahnya. Artinya tidak ada peraturan yang melarang, tapi memang sudah dibuat dalam buku peraturan, ada ketentuannya. Anda bisa pindah 1 divisi di atasnya dengan ketentuan berat yang sama, dan sekalinya Anda pindah tidak akan bisa kembali lagi ke divisi di bawahnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertimbangan umur terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena range senior itu adalah 19 tahun sampai 45 tahun. Jadi ada kemungkinan orang yang umurnya 19 tahun melawan dari 45 tahun. Nah, Aska ini berada di 15, 2 tahun menuju ambang ke senior. Nah, jadi hanya untuk 2 tahun dia masuk dan dia paksakan masuk ke atas dan memang sudah ketentuannya ada gitu. Jadi dia masuk di atas dan itu sudah wajar. Karena memang rentang jaraknya jauh sekali, 19 sampai 45 tahun, dan dia mencoba masuk di kelas di atas. Dan juga itu kalau level kompetisi yang sesungguhnya. Sedangkan ini kan dibuat eksebisi. Apa yang menjadi eksebisi? Yang pertama ini adalah pertarungan pemula, sehingga rules-nya juga dirubah. Rules-nya dari K1 rules menjadi K1 special rules, artinya dia menjadi lebih ringan, ada hal-hal yang dibatasi. Yang kedua, dari segi peralatan. Dari segi peralatan itu sarung tinju itu untuk kompetisi adalah 10 ons. 10 ons itu lebih kecil, artinya damage lebih keras. Nah, kemarin itu hanya dibuat 12 ons, jadi sama seperti sarung tinju buat sparring, bukan buat kompetisi. Ya, yang ketiga adalah headgear. Headgear untuk kompetisi, standar untuk kompetisi yang dengan pemakaian ini ya, pelindungnya, itu pakai headgear yang half face. Half face jadi wajahnya kelihatan separuh, tapi yang kemarin dipakai adalah hampir full face. Jadinya dia memakai chip part itu untuk melindungi
tulang hidung dan melindungi wajah. Jadi selain ini tidak melanggar aturan di regulasi kompetisi, juga ini adalah eksibisi. Jadi sebenarnya lebih safety daripada yang kompetisi sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.